Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdih asy-syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin amma ba'd. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab turas tasawuf dan kitab turas fikih. Dan insyaallah giliran malam ini kita membuka fikih 4 mazhab bahkan lebih. Namun tetap kita memakai kawaid dan manhaj mazhab Imam Syafi'i. Jadi kitab Al-Muqni wa Syarhul Kabir ini sebenarnya lebih daripada 4 mazhab ya. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير لشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih Al-Mughni wa Syarhul Kabir ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman dan muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tidak luput pula ya Allah ya Tuhan, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita kemarin halaman ini ya 131 kalau di dalam kitab fikihnya. Kemarin sudah kita bahas tentang insirafur rijal qabla nisa. Jadi duluan keluar dari masjid laki-laki sebelum perempuan, atau sebaliknya. Kalau perempuannya belum mau duluan keluar, maka kita. Artinya dalam berjemaah, adab antara laki-laki dengan perempuan itu harus dijaga. Jangan sampai lama-lama di dalam masjid ikhtilat perempuan dan laki-laki. Jadi kalau Rasulullah apabila dilihatnya ada wanita makmum, maka dia segera, dia percepat zikirnya, dia segera
keluar. Nah, itu tempo dulu ya. Kalau sekarang kan masjid kita besar-besar. Tapi kalau macam musola kita ini pas ya. Cocok dengan kajian kita ini. Jadi disunahkan kita jangan berlama-lama kalau ada makmumnya wanita. Artinya apabila setelah selesai sholat fardu, maka zikirlah dengan zikir yang singkat, maka kita keluar. Atau kalau duluan wanita keluar, kita boleh belakangan. Nah, itu ya. Kalau seandainya wanitanya duluan keluar, maka laki-lakinya nunggu belakangan. Itu dia. Jadi terakhir kemarin kita sudah baca sampai hadis fala yustahabbu lahu italatul julusi lima urwat Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salima lam yaq'ud illa miqdar ma yaqul, maka tidak disunnahkan baginya siapa? Imam atau makmum ya, memperpanjang duduk setelah habis salat maksudnya. Ini tujuannya untuk menjaga kesucian rumah ibadah. Jangan sampai ada ikhtilat sebagaimana kita pernah kajikan contoh yang terjadi di masyarakat kita. Adab-adab ini tidak dijaga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah pernah mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah mengucap salam, dia tidak duduk melainkan sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Ibnu Majah. Jadi ini kemarin zikir-zikir ini sudah kita terangkan ya. Zikir-zikir apa saja, sebenarnya banyak kali zikir-zikir yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat. Di antaranya ini. Tapi kalau kita mau mempercepat, diutamakan adalah sebagaimana perintah Rasulullah dan kelebihannya sangat tinggi fadilahnya. Apa itu? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini sudah kita selalu ulang-ulang ya. Jadi jangan, ini kan ada itu, ini saya perhatikan setiap sholat Jumat itu sering itu. Habis sholat Jumat dia lebih banyak selawat. Selawat, membaca tahlilan, tapi nggak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, langsung doa. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi ada doa-doa pilihan yang ditekankan oleh Rasulullah, maka yang diutamakan oleh Rasulullah itulah yang kita amalkan. Sama kayak setelah doa setelah tahiyat, innaka hamidum majid, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu ila akhirih. Itu termasuk doa juga. Banyak doa-doa hadis sahih. Tapi mana yang diutamakan? Coba ingat nggak yang pernah kita pelajari? Apa yang diutamakan? Ta'awuz. Sebagaimana juga setelah habis sholat ta'awuz juga, meminta perlindungan. Sebelum kita masuk yang diutamakan oleh Rasulullah setelah sholat, ketika dalam sholat, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min fitnati adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah azab kubur, wa adzabin nar, dan fitnah azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Tuhan, jauhkan aku berlindung kepadamu dari segala fitnah kehidupan dan kematian. Ya, fitnah hidup banyak ya. Fitnah hidup banyak. Hutang itu fitnah hidup itu. Miskin yang hina maksudnya. Kita dicela orang, kita dihina orang, termasuk kita nggak sabar. Itu fitnah dunia. Fitnah akhirat apa? Nggak pernah duduk di majelis ilmu.
Itu fitnah akhirat lah itu. Nggak ngerti dia tentang agamanya, nggak tahu dia bagaimana kewajiban salat. Orang yang nggak salat itu meruntuhkan martabat dia sebagai seorang muslim menjadi fasik. Jadi orang Islam itu kalau dia nggak salat jatuh fasik. Martabat fasik itu rendah. Itu rendah. Kesaksiannya tidak bisa dipercaya kalau masalah keagamaan, meskipun yang diucapkannya benar. Begitulah rendahnya orang Islam. Jadi kalau ada orang umpamanya ngaku kiai tapi dia nggak sholat, meskipun yang diucapkannya benar, ada profesor, doktor, iya, PhD, ditambah lagi Master of Art, MPD, Master of Pendidikan, segala macam, iya, tapi nggak sholat. Kemudian dia ngomong tentang kebenaran, fatwa ditolak fatwanya, iya, haram kita ngikutinya. Jadi rendah martabat fasik. Bahkan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang fasik itu salamnya pun tak wajib dijawab. Nah, cuma jangan diamalkan ini ya. Kita pakai mazhab Imam Hanafi dan yang lainnya. Jadi kalau ada orang ucap salam, jawablah salamnya. Jangan pula ini ustaz ini ngajarkan kalau orang fasik tak wajib dijawab salam, nggak usah dijawab. Ada tetangga nggak salat, ngucap salam dia aja dia, jangan, nggak boleh ya. Artinya martabat fasik ini rendah di mata Allah dan di mata umat Islam. Itu dia ya. Dan wa'udzubika min fitnatid dajjal. Itu doa perlindungan yang diutamakan. Sampai-sampai dalam kitab kita ini sudah berapa bulan yang lalu doa ini menjadi judul utama. Disunnahkan membaca doa ini. Tiga ta'awuz ini diutamakan jadi judul utama. Artinya begitu banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diutamakan ini dulu. Jadi kalau kita sholat sunnah bolehlah kita baca ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa ma'thur yang lainnya boleh. Tapi utamakan ini dulu. Kalau sholat kita berjemaah maka imam ini dulu, supaya jangan terlalu panjang, ini dulu. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada apa? Fitnatid dajjal. Fitnah dajjal. Apa dikatakan dajjal dalam secara terminologi? Dajjal itu artinya secara linguistik orang yang pembohong, penipu. Dajjal yang sesungguhnya nanti dia alamat qiyamah kubra. Tanda-tanda kiamat besar nanti Allah turunkan dajjal. Tapi kenapa Rasulullah amalkan doa ini dajjal itu dari sejak Rasulullah sampai sekarang ini? Apa yang dimaksud? Yang dimaksud jangan sampai kita mendapat guru yang pembohong. Jangan sampai kita mendapat orang yang menyesatkan kita. Kan banyak orang itu kan, dianggap ahli agama, ternyata menyesatkan kita dia pelan-pelan. Iya kan? Guru spiritual ternyata pertama ngajak ngaji, lama-lama ngajak kumpul kebo. Atau pemimpin yang pembohong. Jangan sampai kita kena fitnah, kita mengikuti pemimpin, kita anggap dia benar, ternyata dia menyesatkan kita. Nah, itu pentingnya doa. Jangan sampai kita mendapat teman yang menyesatkan kita. Nah, itu ketika dalam sholat, sebelum salam. Baru Rasulullah mengajarkan yang lalu kita tahu juga setelah salat. Apa itu? Allahumma inna a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada al-jubun. Apa? Lemah. Dihina orang lemah, putus asa. Lemah semangat. Lemah mental kita. Ya. Kalau kita membela diri kita, berani segala cara kita perjuangkan, atau kita membela anak istri kita, meskipun itu perkara yang batil. Tapi kalau perkara yang benar, kita lemah. Ya. Kalau udah ngamuk istrinya, meskipun perkara yang batil, oh diam ya. Al-jubun itu.
Iya kan? Daripada malu Ustaz, mendingan diamlah aku katanya. Mau main judi, dia main judi, silakan lah situ, nanti ribut malu aku. Kalau dia menang judi kan untung juga aku, berkurang uang belanja kan. Iya. Capek bertengkar Ustaz, nggak mau dia sholat nggak usah katanya. Al-jubun ini, minal jubun ini. Nggak berani dia menegur anaknya sholat, nggak berani dia menegur istrinya sholat, dan istri nggak berani menegur suaminya sholat. Kemudian apa? A'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat bakhil, kedekut. Syihatan alaikum, engkau memang bakhil, kata Tuhan. Orang bakhil ini berbahaya. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahullah huwa khairul lakum bal huwa syarrul lakum sayatawaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Hati-hati. Jangan kamu menyangka orang yang bakhil itu menguntungkan kamu, kata Tuhan. Terutama bakhil tidak mengeluarkan zakat. Orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan zakat sedangkan dia mampu mengeluarkan zakat, atau dia bakhil kepada orang-orang yang membutuhkan, nanti akan Allah pikulkan hartanya itu di pundaknya pada hari kiamat. Hati-hati, akan dia pikul, sama kayak korupsi. Sama kayak korupsi. Wa makana linnabi ayyaqul wa may yaqul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Dikalungkan harta orang yang mencuri. Jadi mirip kan? Sama kedudukan orang bakhil dengan korupsi, terutama orang yang mengeluarkan zakat. Jadi itu doa ya. Doa yang harus diingat ketika sholat, terakhir sholat dan setelah habis sholat. Kita teruskan. Wa anil bara' qala ramaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu qiyamahu fa raka'tuhu fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi fa sajadtuhu fa jalastuhu baina sajadatain fa jalastuhu baina taslim lil surafi qariban minas sawa. Jadi habis sholat itu apa yang dilakukan? Jadi setelah aku latih mengikuti Rasulullah, aku dapati bagaimana aku mengikuti Rasulullah, bagaimana berdiri, dia ruku, aku berruku, dia i'tidal, kemudian setelah itu merukunya, aku ikutin rukunya. Kemudian aku sujud sebagaimana dia sujud, kemudian aku duduk bersamanya di antara dua sujud. Kemudian fajalastuhu, kemudian aku duduk baina taslim, di antara dua taslim, lin surafi qariban. Jadi setelah Rasulullah habis salat itu apa? Dia insiraf qariban. Jadi kalau imam ini ya, jadi biar tahu bagaimana adab imam. Habis salat tidak menghadap kiblat, ini dia. Jadi dia harus berpaling qariban sedikit, minus sawa, hampir sama. Jadi seperti saya tadi ya. Saya kalau praktekkan nanti copot pula mic ini. Saya kira udah selalu saya praktekkan ya. Jadi udah tahu lah dalilnya halaman berapa ya? Halaman 132. Ini yang kita sayangkan, masjid-masjid besar masih banyak yang tidak tahu mengamalkan ini. Jadi kalau bisa masjid-masjid besar jangan sampai imamnya nggak ngerti fikih masalah ini. Makruh hukumnya ya. Dan makruhnya bukan makruh kecil, makruhnya besar. Jadi imam tidak boleh ngadap kiblat, berzikir dan berdoa. Ya. Fa lam yakum fal musta'yan harif an qiblatihi wa la yalbith mustaqbal al-qiblah. Jadi kalau umpamanya ya, kalau dia tidak langsung pergi, maka disunahkan dia apa? Bergeser dari kiblatnya. Jangan dia duduk menghadap kiblat. Li'annahu rubbama afdha bihi ila syakk hal faragha min salatihi aula. Tujuannya juga apa diantaranya? Kenapa imam itu tidak menghadap kiblat diantaranya? Supaya jangan makmum ragu apakah imam itu masih sholat atau enggak. Itu diantaranya saja. Wa qad ruwiya al-Bukhari bi isnadihi an Sam'a qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya
bersumber daripada Samrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat. Jadi setiap habis salat ya. Ini kan ada orang istighfar dulu dia kan. Astagfirullahaladzim, ngadep kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini umpamanya kiblat saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah, Allahumma anta salam, baru dia balik. Bukan ya? Oke, makanya lihat hadisnya. Jadi ketika sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ida. Ya, ini ada sahih. Idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Adalah Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap apabila habis salat. Salatan, suatu salat apa saja. Pertama soal ini masuk salat wajib. Salat wajib berjemaah. Aqbala alaina, dia hadapkannya kepada kami biwajhihi, wajahnya. Jadi ini ya, wajahnya menghadap ke makmum separuh. Ya ja'alu ala yasari. Jadi setelah dikumpulkan hadis-hadis sahih menurut Imam Nawawi, ya ja'alu yasari ilal mihrab. Jadi setengah saja ya. Ini ya ke makmum. Wan Yazid bin Al-Asqala salatu ma Rasulullah al-fajr falamma salima inharafa wa an Ali annahu. Jadi ada juga bersumber daripada Yazid anaknya Aswad, dia berkata aku telah salat bersama Rasulullah SAW pada salat fajar, di salat subuh. Falamma salima inharafa. Jadi setiap dia habis salat Rasulullah selalu memalingkan, tidak tetap di situ, selalu memalingkan dirinya. Ya. Wan Ali, itu juga bersumber daripada annahu shalla biqaumin al-'asr thumma usniya zuhru ila qiblah. Nah, itu juga bersumber daripada Ali, pernah Rasulullah bersama kaum salat pada asar, kemudian dia sandarkan punggungnya ke kiblat, fastaqbala, kemudian menghadap kaum. Wa qala Sa'id bin Musayyib, berkata Sa'id bin Musayyib, ya ayyajlisa ar-rajulu ala ridfati khair lahu min ayyajlisa mustaqbil qiblah. Jadi seorang imam itu, kata Sa'id bin Musayyib, dia berkata duduk seseorang ya itu, yang dia memalingkan daripada kiblat itu lebih baik daripada menghadap kiblat. Hina yusallimu ala yanharif. Jadi sampai dia salam dan tidak dia menggesernya. Artinya dia harus duduknya tidak sebagaimana dia duduk menghadap kiblat. Wa qala Ibrahim idza salima al-imam thumma istaqbala al-qiblah. Fahsibuhu qala al-athar ra'aitu Aba Abdullah idza salima yaltafit wa yatarabba. Wa qala Abu Daud wa ra'aituhu idza kana imaman fasalima in harafa an yaminihi. Jadi setiap imam habis salat, maka dia apabila menghadap kiblat dia harus diingatkan, ditegur, di ini. Waqala aslam, aku pernah melihat Abdullah apabila dia setelah mengucap salam setelah habis salat yaltafit wa yatarabba, kemudian dia berpaling seperempat. Waqala Abu Daud, berkata Abu Daud, dan aku pernah melihat apabila imam mengucap salam dia in harafa an yamini, dia berpaling ke kanannya. Jadi jangan ke kiri ya. Kecuali kalau umpamanya di rumah kos-kosan sempit ya kan. Makmumnya kan sebelah kiri, dia pula di ke kanan. Akhirnya ke dapur jadinya. Iya kan? Makmumnya kan iya, bisa paham maksud bahasa saya. Kita punya kos-kosan hanya 2 meter besarnya. Kan makmumnya kan nggak bisa di belakangnya kan? Mesti di kiri. Kalau di kanan nggak muat umpamanya. Jadi ketika selesai kan kita nggak bisa berpaling ke kanan, kita kan nggak mungkin ke kanan kan. Kalau kita ke kanan berarti kita membelakangi maksudnya kita menghadap dapur jadinya. Nah, jadi nengok sikon. Tapi kalau di masjid, di tempat-tempat luas menghadap kanan, itu ya. Waruya Muslim wa Abu Daud fi Sunan an Jabir bin Samrah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr yatarabba fi majlisihi hatta tatlu'u as-shams hasna. Wa lafzu Muslim musallahu.
Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat fajar, ya, salat subuh, dia palingkan sedikit bergeser tempat duduknya sampai terbit fajar, ya. Sampai terbit fajar. Jadi sunnah kalau kita nggak ada kerjaan. Kalau kita nggak ada kerjaan, tapi kalau ada kerjaan ya nggak bisa, ya. Walafzul Muslim, ada teks hadis menurut riwayat Imam Muslim, fi majlisihi, itu yang masuk adalah musallahu, tempat salatnya, ada tempat kita salat. Wa su'ila Ahmad an tafsir hadis an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Imam Ahmad tentang tafsir hadis ini. Kana, adalah beliau la yajlis ba'da taslim illa qadar ma yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk setelah mengucap salam melainkan kadar membaca Allahumma antas salam, yakni fi maq'adihi, yaitu di tempat duduknya. Jadi enggak hatta yanharif, sampai dia berpaling. Jadi jangan sampai kita sholat itu setelah salam assalamualaikum langsung jalan, ya, tanpa sebab, tanpa uzur. Boleh jadi kita uzur ingin buang hajat, atau kita uzur yang lainnya, kerjaan dan sebagainya. Jangan sampai tidak ada zikir setelah sholat, ya. Kemarin sudah kita terangkan panjang lebar. Afdol berzikir itu berjamaah sholat fardu, ya. Sholat fardu, ya. Nah, jadi itu sudah tuntas kita pelajarin. Lihat nanti YouTube videonya yang lalu. Terakhir, ya. Nah, itu dia. Yakni fi maq'adihi hatta yanharif. Qala la adri. Dia berkata, aku tidak tahu. Wa ruya al-Asram hadhihi al-ahadits allati dzakarnaha. Kata Al-Asram, hadis ini katanya telah kita terangkan sebelumnya. Jadi udah kita jelaskan, ya, bagaimana zikir-zikirnya, bagaimana cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, wallahu taala alam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz kan bilang, kebanyakan kita setelah sholat Jumat lebih banyak mendahulukan zikir, banyak mendahulukan tahlil dibandingkan zikir. Bagaimana hukumnya kita sebagai makmum kalau kita tidak mengikuti imam, tapi kita zikir sendiri? Itu ya. Iya. Jadi kalau saya memang begitu. Kalau sudah kita tetap ikut imam, tapi ketika itu dia langsung doa, kita subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Itu tetap saya baca. Nah, baru kita ikutin doanya, gitu, ya. Kalau umpamanya dia cepat sekali, ya udah kita sendiri saja. Atau kadang-kadang kan ada imam yang doanya dia salah, artinya dia nggak ngerti, dia mendoakan dirinya sendiri. Allahumma firli wali walidayya. Ini biasanya kalau imam gini nggak pernah saya ikutin. Ada masjid besar di sini, mungkin karena dia mungkin dari kecilnya belajar doa begitu. Jadi kata Rasulullah nggak boleh. Faqad khanahum. Kalau kita berdoa, kita hanya doa untuk diri kita sementara kita berjemaah, kata Rasulullah, kita termasuk orang yang khianat. Jangan diaminkan, kata Rasulullah. Itu, ya. Tapi bagaimana hukumnya? Betul. Kalau kita tidak mengikuti imam? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman kalau umpamanya kita ada waktu, kita ikutin. Kalau enggak ya makruh. Kalau umpamanya imamnya bagus, ya, dalam artian dia bisa tahu mana yang aula, mana yang tidak. Tapi kadang-kadang saya perhatikan, kadang-kadang dia nggak tahu yang aula, yang lebih utama dizikirkan dulu itu apa. Ini nggak kita ikutin dia, ternyata selawatnya panjang, tahlilnya panjang. Setelah itu langsung doa dia. Nah, ini berarti kan nggak tahu yang mana yang aula. Maka kalau seperti ini nggak usah kita bikin sendiri saja. Nah, kita tambahin aja gitu. Oke, silakan, ada yang lain. Kalau nggak kita teruskan. Silakan, Pak. Untuk batasan mengenai laki-laki maupun perempuan, kayak masih baju besar itu saya lihat ada yang tinggi, ada yang bahkan kelihatan gitu maupun perempuannya. Mungkin sedada kita atau masih kelihatan gitu. Itu yang betul ada nggak batasan-batasan untuk penutupnya lah wanita itu? Jadi afdolnya adalah sutrah bagi wanita itu jangan nampak semuanya. Afdolnya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi dibikin tinggi, ya seberapa saja. Seberapa saja. Makanya adab-adab dalam masjid itu kan banyak. Di antaranya tadi itu diajarkan Rasulullah. Walaupun dia nampak, tapi kalau kita jaga adab, pertama kita tidak memandang ke sana, yang kedua cepat. Habis sholat jangan lagi duduk-duduk di situ.
Jadi kalau perempuan yang masih duduk, maka laki-laki harus cepat keluar. Sebaliknya kalau perempuan yang cepat keluar, kita belakangan. Atau umpamanya sama-sama cepat, ya udah. Sebaiknya jangan lama-lama di masjid. Itu dia. Jadi afdolnya tertutup dia. Afdolnya, tapi kan nggak semua masjid bisa ditutup semua kan, merepotkan dan sebagainya. Oke, ada yang lain silakan. Fadal, boleh. Zikir yang Ustaz sampaikan itu kan yang umum ya, kita berjamaah. Ada nggak mungkin zikir kita waktu sholat sendiri, sunnah di rumah, tahajud atau ini? Mungkin urutannya atau ini gitu. Yang ada sanadnya gitu. Nah, itu aja. Iya. Oke, silakan yang ini. Kalau tentang musola sini, apabila kita ada laki-laki di sini ya, terus ada perempuan musola itu Ustaz, kita kan siapkan. Nah, kita itu tetap keluar, apa kita tetap ada di sini Ustaz? Itu ya. Ya. Oke. Jadi masalah zikir urutannya bagaimana? Ini sudah pernah kita jabarkan. Ini ya pengajian kita fikih juga. Al-Fiqhul Islami wa Adilah, ini 4 mazhab juga yang menyusun Wabah Zuhaili. Nanti insya Allah kita akan ulang lagi, mungkin minggu besok ya, Sabtu besok enggak, insya Allah Sabtu akan datang tanggal 11 ya, insya Allah di rumah Pak Ahmad Gandhi sudah dibuka. Nanti kita akan ulangi lagi. Jadi zikir dan doa yang bersanad itu banyak sekali. Sekali lagi saya ulang, utamakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap habis salat, sama ada berjamaah kita di rumah atau di masjid. Utamakan itu dulu. Karena kata Rasulullah, khairu min zuhrunihim. Itu cerita bagaimana para orang-orang kaya yang saleh yang dia dengan hartanya bisa bersedekah, dengan hartanya bisa haji, umrah, bisa berzakat, bisa segalanya. Orang saleh yang kaya. Tapi barang siapa yang maukah kamu, kata Rasulullah, aku ajarkan, kata Rasulullah, suatu amalan, apabila kamu amalkan, maka itu kata Rasulullah, wa kuntum khairum min antum baina zahranihim. Kecuali kalau orang kaya itu yang soleh tadi sama ikut berzikir juga habis soleh. Bayangkan orang kaya yang soleh lebih keutamaan zikir alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allah akbar lebih tinggi martabatnya ketimbang kekayaan yang disedekahkan. Kalau dia tidak mengerjakannya, tapi kalau dia mengerjakannya maka dia pun dapat fadilah yang sama. Nah, makanya ini saya kira sudah kita jabarkan beberapa minggu yang lalu. Jadi itu diutamakan. Jadi kalau zikir-zikir yang bersanad itu banyak setelah habis salat, artinya di luar salat ya. Contoh umpamanya habis subuh, Rasulullah mengajarkan kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marrat. Kana lahu adl asar riqab wa kutiba lahu mi'ata hasanatan wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'atan wa kana lahu hirza minas syaitani. Kemudian kata Rasulullah ada 5. Barang siapa yang setiap subuh dia membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain pada Allah, wahdahu la syarikalah, hanya dialah yang maha esa, tidak ada yang bisa diserikatkan, tidak ada yang satu makhluk pun yang bisa diserikatkan dengan Allah, yang disamakan dengan Tuhan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, hanya baginya lah segala kerajaan, walahul hamdu, dan hanya bagi Allah lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan hanya baginya lah segala sesuatu. Allah itu maha punya kemampuan. Udah, ini orang yang mengamalkan 100 kali setiap hari ketika subuh, habis subuh maksudnya, setelah habis sholat subuh, ada 10 malaikat yang akan menjaga dia. Kemudian 100 kebajikan akan Allah anugerahkan kepada dia, dan 100 kesalahan dia Allah angkat. Ini hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim.
Kemudian pada hari itu kalau ada orang yang menyantetnya, kalau ada setan dan jin yang mau mencelakakannya, nggak bisa. Dan ketika hari itu tidak ada yang berjumpa dengan dia kecuali memberikan manfaat untuk dirinya. Nah, ini insya Allah kalau diamalkan, mudah-mudahan akan bisa kita lihat bagaimana keberkahan yang diberikan Rasulullah. Amalan itu banyak sebenarnya, amalan-amalan yang ma'thur ya, termasuk juga setiap subuh memakan 7 butir kurma ajwa. Ya kalau nggak ada kurma biasa pun jadi. Apa? Untuk menolak daripada gangguan santet dan sebagainya. Banyak juga lagi. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Banyak lagi apabila barang siapa yang membaca ini 7 marrat, 7 kali kata Rasulullah di akhir daripada surah At-Taubah itu kan hanya 2 ayat itu. 1 ayat. Udah, barang siapa membaca itu 7 kali, apa yang dia inginkan, hari itu insya Allah, apa yang dia inginkan, diharapkan, diberi Allah kemudahan. Jadi banyak lagi ya, zikir-zikir, selawatan, benteng diri untuk menjaga kita. Kenapa itu penting? Untuk benteng diri kita amal supaya kita jangan pergi ke orang-orang pintar. Ya. Cuman jangan jangan ingin instan. Kadang-kadang capek Ustaz zikir kita, mending ke dukun cepat langsung kita minta langsung dapat. Ini ada ibu-ibu diwawancarain. Kenapa ke dukun? Iyalah ke Ustaz lama kali pun katanya doanya panjang. Habis itu belum tentu dapat katanya. Ini saya ke dukun, saya minta suami saya supaya tunduk, sampai langsung tunduk katanya. Maaf ya, coba lihat di YouTube-nya ada itu. Hati-hati. Yang instan itu justru mengorbankan diri dia. Satu sisi dia ingin mendoakan, ingin menundukkan suaminya, udah dukun itu mencicipi tubuhnya akhirnya. Iya. Coba lihat kasus Ahmad Suraji tahun 1990-an ya, lupa saya itu, yang di Sumatera Utara, Ahmad Suraji yang sampai membunuh hampir 70 katanya, tapi yang didapat mayatnya 40 sekian. Itu kan luar biasa. Itu rata-rata perempuan. Habis semua. Orang-orang kaya kepingin susuk, kepingin awet muda, kepingin suaminya nggak kawin lagi dan sebagainya. Akhirnya dia yang korban, nyawa dia yang hilang. Udah, saya kira ribuan kasus-kasus itu yang ada di sini. Tapi kalau pakai zikir itu ketika kita amalkan, bukan hanya diri kita yang memperolehnya, anak kita, istri kita. Bukan hanya kita yang terlindungi daripada gangguan jin dan manusia. Anak kita, istri kita terlindungi. Dan kita nggak bisa dikacau oleh siapapun. Allah dan malaikat yang melindungi kita. Dan kita harus sabar. Jangan mau yang instan-instan saja. Jadi banyak sekali ya, kalau yang doa-doa yang bersama itu banyak sekali. Oke, silakan ada yang lain. Oh, tadi kalau di sini kan nazir masjidnya nggak ada kalau ditinggal ya kan? Kecuali kalau umpamanya ada nazirnya tinggal di sini ya, jadi harus ditunggu. Kalau nggak ditunggu gimana? Itu lain, itu kasuistik. Maksud saya itu adalah jangan sampai ikhtilat. Habis sholat itu ngobrol-ngobrol. Ini pernah saya lihat di sini masjid-masjid dekat pabrik. Laki-laki perempuan enak saja tidur-tiduran ngobrol di situ. Ini terus terang saya sangat terkejut. Saya seperti disambar petir melihat itu. Saya nggak bisa seperti dari kecil saya nggak tahu masjid boleh digitukan. Jadi saya bukan hanya orang itu yang saya tegur, yang jaga masjid pun saya tegur. Karena ada CCTV, masa dia nggak tahu? Saya tegur keras itu, ini masjid di sini besar sini. Jadi jangan seperti itu ya, nggak harus punya adab. Jangan disamakan musola masjid kayak diskotik. Kita boleh mengobrol yang penting-penting saja. Kalau nggak penting sekali jangan. Nah itu dia, harus dijaga adab-adab di dalam masjid. Jadi kalau di sini lain lah. Di sini kan memang kita kan megang kunci kan satu-satu beda. Kalau kita tinggalin gimana? Nanti dia mau ngambil wudhunya, kalau musolanya bagaimana kalau ditinggal, bahaya kan? Karena tabungan kita sering digotong orang ini kan. Oke, silakan yang lain.
Fadal. Masalah masjid saya. Itu sebaiknya memang dibuka 24 jam karena mungkin kita mau itikaf atau ada musafir yang memang mereka tidak punya duit, mereka mau istirahat di masjid, atau memang dikunci. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ada beberapa masjid yang mengendapkan saldo itu sampai puluhan juta. Iya. Nah itu gimana? Sodako jariah daripada jamaah itu gimana gitu? Iya, itu aja. Ya. Jadi kalau masjid, hukum asal masjid itu memang harus dibuka 24 jam, tapi kan harus nengok ala hasabiz zuruf, harus nengok sikon. Kayak Masjidil Haram itu 24 jam itu. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang itu nggak pernah ditutup itu kan. Dan memang ada pintunya. Masjid Nabawi, nah itu ditutup. Kadang-kadang ditutup. Jadi nengok sikon, kalau nggak berbahaya. Masjid Nabawi dulu pernah dibuka terus. Tahu Pak, itu mau diambil jasad Rasulullah. Di antaranya orang Mesir dulu pernah menggali itu Pak, pura-pura dia umrah, disewanya satu rumah, digalinya tanah Pak. Hampir mau diambilnya itu jasad Rasulullah. Karena kalau berhasil mengambil jasad Rasulullah dipindahkan ke Mesir atau dipindahkan di mana saja, oh subhanallah. Kalau jasad Rasulullah ada di Indonesia Pak, seluruh dunia ke Indonesia. Yakin saya itu kalau bisa ngambilnya. Tapi ternyata imamnya mimpi, nggak enak. Ini kenapa mimpi seperti ini? Akhirnya diceritakan sama raja. Raja mengatakan apa? Coba diteliti kiri kanan semuanya. Banyak kedapatan Pak. Dia pikul itu tanah Pak, pakai goni. Setiap malam dia congkel, dia pikul tanah. Ketahuan, diselidikin bunkernya. Ternyata mengarah kepada Masjid Nabawi ke kuburan Rasulullah. Hampir sampai. Makanya sekarang di beton itu, mau pakai apapun dia dari bawah tanah udah nggak bisa. Itu Masjid Nabawi itu udah berapa meter itu udah di beton berdalamnya itu. Jadi nggak ada bisa dicongkel lagi. Jadi kalau masjid-masjid kita yang pada umumnya ya nggak nengok sikon. Kalau kira-kira dia bisa dibuka 24 jam buka, kalau nggak bisa. Karena dikhawatirkan nanti banyak saja orang yang alasannya sholat, tapi dia mau mencuri dan sebagainya. Kemudian tentang saldo sampai 200 juta. Nggak usah kan 200 juta berapa saja. Kalau dia sengaja tidak dimanfaatkan dengan baik dan bijak, maka tidak baik, tidak boleh. Nah, cuman hati-hati juga menggunakannya, harus memang yang bersifat untuk kemaslahatan masjid, kemaslahatan umat. Jangan pula sementang semua uang umat harus dikeluarkan untuk umat. Ini ada masjid Pak, sangat viral dulu itu. Jadi semua uang yang dapat dihabiskan untuk ngasih makan orang. Fasilitas segalanya dihabiskan untuk itu. Untuk membantu orang, ngasih makan orang, bantu orang. Nggak bisa begitu, salah itu. Itu salah. Jadi harus ada manajemen yang baik. Yang paling penting dalam masjid itu adalah pendidikannya, ilmu pengetahuannya, terutama ilmu pengetahuan agama. Jangan pula ada orang berniat untuk bikin kursus bahasa Inggris ini pernah jangan ya. Jadi pengetahuan agama, karena zaman Rasulullah, dari Rasulullah masa hidup, masjid itu digunakan untuk ta'lim. Supaya umat dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang subhat, mana yang fasik, mana yang munafik. Karena kalau nggak ada taklim, masjid besar Pak, kedudukan masjid ini pun diukur daripada taklim diantaranya. Jadi kalau ada musalla yang lebih banyak dia taklimnya ketimbang masjid yang nggak pernah ada taklim, martabat musalla itu lebih tinggi daripada masjid itu. Majelis ilmu itu mengukur tinggi rendahnya martabat tempat ibadah. Meskipun asalnya masjid jami lebih utama. Masjid jami artinya masjid yang didirikan sholat Jumat. Kemudian masjid saja. Kemudian musalla yang dia bukan wakaf. Di antara ini nanti dilihat, di antara masjid ini mana martabat yang paling tinggi, yang dia ada majelis ilmunya. Di antara majelis ilmu itu pun nanti dilihat apakah itu hanya ceramah motivasi saja. Maka majelis ilmu yang mengajarkan fikih nomor 1, martabat yang paling tinggi. Itu dia. Atau orang yang mengajarkan kitab, itu martabat yang paling tinggi di antara seluruh ilmu yang diajarkan di masjid-masjid. Jadi kalaupun ada anggaran 200 juta atau kurang atau lebih, itu harus untuk kemaslahatan masjid.
Jangan sampai dijadikan money laundry. Itu dia kan, itu kan banyak dijadikan money laundry dan sebagainya. Jangan sampai itu, nauzubillah tsumma nauzubillah. Oke, silakan, ada yang lain. Fadhal. Silakan. 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 Jin setan bahwa 10 malaikat akan melindungi kita. Nah, bagaimana kalau surat ada makna bahwa surat Al-Ikhlas, terus An-Nas, Al-Falaq dan Al-Fatihah juga bisa menjaga dari pagi sampai sore. Apakah itu benar? Ya, nggak usahkan itu. Semua Al-Quran itu memiliki fadilah. Cuman ada doa-doa khusus yang memang diajarkan Rasulullah. Maka itu yang lebih cepat melindungi kita. Contoh, Qul huwallah, itu kan mau'izatnya tinggi martabatnya. Tinggi. Barang siapa membaca itu akan terhindar daripada gangguan setan dan jin. Setan dan jin sama saja. Bedanya kalau jin itu diganggu, ada jin muslim. Ganggu juga dia. Kalau dia fasik diganggunya walaupun dia Islam. Nah, itu ya. Udah. Nanti coba baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Udah. Coba mau tidur. Ini akan berbeda Bapak membaca surat As-Sajdah. Meskipun ini fadilahnya tinggi, tapi dibandingkan ada nanti ayat yang memang dikhususkan oleh Rasulullah seperti ayat Sajdah, itu beda. Orang baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kadang-kadang masih bisa dia ganggu setan dia. Karena mungkin tergantung kepribadian dia, sejauh mana dia wudunya, sejauh mana bersih hatinya. Tapi kalau ayat Sajdah ini sangat kuat. Jadi fadilahnya berbeda. Nur buat ini kalau bisa jangan diamalkan ya. Ini sudah banyak penyimpangan. Nur buat ini banyak penyimpangan. Itu sudah banyak menarik jin. Nur buat ini ayat 1000 dinar katanya ya. Ini sudah banyak penyimpangan. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Kalau untuk nur buat ini dulu tahun-tahun dari sebelum merdeka, pra merdeka sampai tahun 80, 1990. Nah, itu banyak diamalkan tuh kiai-kiai kita dari Jawa ini. Dan itu sudah banyak penyimpangan. Ayat 1000 dinar katanya. Memang itu apa namanya? Surat An-Nur buat itu. Jadi jangan, itu sebaiknya jangan diamalkan. Saya nggak mau banyak cerita, nanti ada masalah saya akan ceritakan itu. Karena itu sudah banyak penyimpangan ya, sudah masuk daripada memanggil-manggil jin dan sebagainya. Jadi contoh Rasulullah selalu setiap ba'da maghrib membaca surah Yasin, apalagi malam Jumat. Ba'da maghrib Rasulullah selalu kalau ada waktu membaca surah Yasin. Jadi apakah ayat-ayat yang lain nggak berfungsi yang sama? Tapi sengaja Rasulullah, karena begini, kalau Rasulullah tidak memberikan itu, berat umat ini menghafal Quran semua, berat. Nah itu dia. Jadi tujuannya supaya untuk meringankan. Jadi dipadukanlah dia, itu dia ya, dipadukan. Dan itu harus istiqomah. Jadi kalau hari ini kita amalkan, besok enggak, maka dia tidak akan menjadi nur di badan kita. Jadi kalau ketika mau perlu saja baru kita baca, ini tidak akan berkesan. Tidak akan berkesan. Jadi zikir wirid itu jangan pernah ditinggalkan. Kalau kita umpama contoh tadi 100 kali kan, subuh kita nggak bisa kita laksanakan sebelum zuhur, nggak bisa juga habis zuhur, nggak bisa juga asar, ba'da asar, batasnya maghrib. Ternyata ba'da maghrib juga nggak bisa, diqodho. Jangan sampai kita melepaskan zikir kita. Percayalah, insya Allah kita akan terus menjadi nur pada diri kita, itu akan menjadi benteng diri kita, anak dan keluarga kita. Kita berjalan di tengah hutan, orang-orang lain terpijak ular, insya Allah Allah jauhkan kita. Buktikan yang saya katakan ini, karena saya berapa tahun di hutan, dakwah di hutan, tengah hutan juga pernah. Orang-orang kepijak ular, alhamdulillah kita Allah jauhin. Kita nengok ular takut bang, nengok sih takut, dia dipijak, pegang apa artinya kalau kita punya zikir-zikir itu dijauhkan Allah.
perkara-perkara yang tidak baik menurut diri kita akan dijauhin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hutan itu gudang jin. Saya Pak pernah mendaki Gunung Sibaya sampai ujung Pak. Jalan kaki sama teman-teman saya. Pernah. Di lereng-lereng hutan. Jadi doa-doa itu diantaranya juga zikir-zikir itu, binatang berbisa pun tidak mau gigit kita. Lipan, apalagi ular, bahkan semut pun biasanya kalau orang yang suka ngamalkan itu tidak mau gigit dia. Itu diantara fadilah-fadilahnya ya. Cuman zikirnya jangan cari dunianya. Kalau cari dunianya lama kita sampai kepada apa yang diharapkan oleh niat kita yang ikhlas. Jadi niatkan untuk takarub kepada Allah. Bagaimana hati kita bisa dekat sama Allah. Tapi semua zikir ini, semua selawatan itu akan runtuh kalau kita tidak melakukan fardu sholat. Orang yang fasik mau kayak mana zikirnya tidak akan bisa melindungi dirinya. Jadi jangan sampai nggak sholat. Sholat wajib jangan sampai ditinggalkan. Itu syaratnya ya. Jadi kalau ada orang nggak sholat kebal, ada orang nggak sholat dia nggak mempan digigit harimau, ada nggak sholat dia bisa terbang, ini setan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan aja. Fadhal. Silakan. Masalah adab ini kan yang setelah sholat laki-laki kan belakangan dua. Maksudnya saya tanyakan apakah ada batasan umur perempuan ini? Misalnya kalau yang tua-tua itu apa perbedaan dengan yang muda-muda? Maksud saya apakah semua sama kita ini belakangan buatnya? Kalau zamannya itu perempuan, jadi semua umur gitu. Yang memandang dia muda atau tua ya. Ya, jadi khairu sufufi ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki itu adalah paling depan, seburuk-buruknya paling belakang. Jadi jangan tolak-tolakan. Itu nggak boleh ya, makruh. Jadi kalau orangnya sudah ngaji pikir di sini jangan ada makmum, jangan ada jemaah sini tolak-tolakan. Ya. Tapi ada juga tolak-tolakan, takut saya nanti batuk, saya kena dia katanya. Nah, itu lain. Tapi jangan sempat gara-gara nolak sebab dia nggak mau di sop, jangan sampai ya. Kita sudah belajar fikih, jangan sampai ada jemaah saya di sini nolak berposisi di sop. Sebaik-baik sop wanita paling belakang, seburuk-buruknya paling depan. Itu batasan umurnya apa? Cewek yang masih muda. Kalau nenek-nenek paling depan. Ya, maaf, bukan berarti apa enggak. Ini tujuannya fitnah. Lantas adab tadi itu, kalau dia anak-anak perempuan pun jangan. Tapi kalau dia orang tua sekali, nggak apa-apa. Tapi itu pun kalau kita berdoa, kalau misalnya orang tua jangan juga. Jadi selagi kita merasakan ada fitnah di situ, karena bukan apa-apa sekarang ini penyakit banyak kali zaman sekarang. Bukan hanya cinta kepada yang masih muda, ini pun ada orang cinta kan? Itu dia. Jadi sebaiknya itu dia. Kita melihat kalau membawa fitnah jangan. Cuman kalau tadi kenapa saya baca hadis masalah shaf? Kalau untuk perempuan yang cantik jangan di depan, paling belakang. Itu ya. Bisa dipaham. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.